Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Planet Bumi adalah salah satu dari 5 planet yang mengorbit di planet Tianyun. Dari kejauhan, planet ini sepenuhnya berwarna kuning tanah dan ada banyak lingkaran cahaya yang bergerak di permukaannya. Ukuran planet ini juga hampir sama dengan planet Sujaku. Sekte Xuanyuan adalah satu-satunya negara kultivasi peringkat 6 di planet ini. Seluruh sekte Xuanyuan adalah satu negara dan memiliki banyak sekali kultivator. Leluhur mereka bernama Xuan Ming. Kultivasinya juga sudah melewati tahap ascendant. Hanya ada sedikit lautan di planet ini, jadi sebagian besar berupa daratan. Jutaan mil di sebelah barat Xuanyuan adalah tempat negara kultivasi peringkat 5 Ling Yue berada. Pada hari ini, area di sekitar susunan transfer di sebelah sekte Xuanyuan telah disterilkan. Tidak ada satupun yang boleh mendekat kecuali para pengikut sekte. Di luar susunan transfer, master sekte junior dari sekte Suyunsan diam-diam berdiri di sana. Dia memegang kipas berharga yang kadang-kadang dia pukul dengan telapak tangannya. 3 hari yang lalu, dia mendengar dari seorang teman baik di sekte Tianming bahwa seseorang dari divisi ungu akan datang untuk menjadi pembawa pesan bagi Ling Yue. Biasanya, Suyunsan tidak akan peduli dengan masalah kecil seperti ini, tetapi saat dia mengetahui bahwa orang yang datang adalah saudara ke-7 divisi ungu, murid yang baru saja diterima Tianyunji, hatinya tiba-tiba berubah. Sebagai seseorang dari negara kultivasi tingkat 6 yang berada di bawah kendali planet Tianyun, dia memiliki rekaman terperinci dari setiap murid Tianyunji untuk mencatat preferensi mereka. Fokus utamanya biasanya adalah murid-murid sejati dan dia biasanya tidak akan peduli dengan Wang Lin jika bukan karena fakta bahwa Tianyunji tampaknya telah memperhatikannya secara khusus selama perayaan ulang tahun. Wang Lin ini muncul entah dari mana, jadi sekte Xuanyuan hanya tahu sedikit tentangnya. Dari sudut pandang sekte Xuanyuan, Wang Lin juga memiliki banyak potensi. Lebih baik berteman sekarang daripada nanti, dan itulah mengapa hal ini terjadi. Di belakang Suyunsan berdiri beberapa orang tua. Mereka semua berambut putih dan merupakan tetua sekte Xuanyuan yang paling kuat. Waktu perlahan berlalu hingga tengah hari. Saat matahari berada pada titik tertingginya, suara gemuruh tiba-tiba datang dari susunan transfer. Suara itu menarik perhatian Suyunsan. Dia menyingkirkan kipas kesayangannya, lalu tersenyum dan melihat susunan transfer. Suara gemuruh itu terdengar semakin keras. Cahaya hantu keluar dari tanah dan menutupi langit lalu membentuk simbol ilusi. Di bagian tengah simbol ada ruang yang melengkung dan seseorang perlahan berjalan keluar. Orang ini mengenakan jubah ungu dan angka 7 yang diukir pada tanda ungu di pinggangnya. Wang Lin berjalan keluar dari susunan transfer dan dengan tenang melihat ke sekelilingnya sebelum memfokuskan pandangannya pada Suyunsan. Mata Suyunsan menyipit sebelum dia tertawa dan bertanya, "Apakah kamu Wang Lin, murid dari senior Tianyunji?" Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat dia memegang kedua tangannya. "Iya, Tuan." Suyunsan tersenyum mendengarnya lalu berkata, "Aku adalah master sekte junior dari sekte Xuanyuan di planet Bumi. Aku di sini untuk melakukan tugasku sebagai tuan rumah. Saudara Wang, mohon jangan menolak." "Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan saudara Su." Setelah mengatakannya, Wang Lin tersenyum tipis. Tingkat kultivasi Suyunsan sama dengan dirinya, yaitu tahap tengah transformasi jiwa. Sebenarnya, Wang Lin meninggalkan sekte Tianming karena dia menginginkan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Bagaimanapun, terlalu banyak persaingan dan pertikaian di sekte Tianming. Jadi dia merasa tempat itu tidak cocok untuk berkultivasi.
Dia baru saja tiba di planet ini dan tidak bisa begitu saja menolak keramah tamahan tuan rumahnya. Su Yun-san tertawa dan berbicara sepanjang jalan. Setelah memberitahu Wang Lin tentang situasi di planet ini, dia mengatur tempat yang sangat indah dan damai bagi Wang Lin untuk tinggal. Setelah mengatur waktu pertemuan mereka besok, Su Yun-san akhirnya pergi. Lingkungan di sini sangat indah dan tenang. Wang Lin masuk ke kamar dan melihat keluar. Bunga-bunga yang indah menutupi area itu dan semuanya bersaing satu sama lain untuk mekar. Wang Lin membuka pintu dan perlahan berjalan melewati taman bunga ini. Hal terpenting saat ini adalah meningkatkan levelku. Meskipun aku telah meninggalkan planet Sujaku selama beberapa tahun, Tosen masih seperti pedang yang bergantung di atas kepalaku. Dia dapat meninggalkan tanah dewa kuno kapan saja. Dan ketika dia melakukannya, maka dia pasti akan datang untuk mencariku. Wang Lin langsung mengerutkan keningnya. Masalah dengan Tosen seperti tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Itu seperti cambuk tak terlihat yang memaksanya untuk terus berkembang sehingga dia dapat terus bertahan hidup. Sambil melihat bunga-bunga indah di taman, Wang Lin mulai merenung. Seni pembantaian surgawi. Aku bisa mempelajarinya sebentar dalam perjalanan ke sini. Ini sungguh suatu seni yang sangat indah. Menggunakan segel kekuatan hidup untuk melindungi tubuhku memang bisa menciptakan pertahanan yang kuat. Mutiara penentang surga masih kehilangan unsur logamnya. Masalah mendapatkan unsur logam adalah hal lain yang harus kuselesaikan secepatnya. Si Tunan berpikir bahwa mutiara penentang surga hanya akan mengenali pemiliknya setelah 5 elemen selesai. Pada saat itu, akankah ia akhirnya mampu menunjukkan kekuatan aslinya? Namun dia tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki oleh mutiara penentang surga yang diperebutkan oleh aliansi kultivasi ini. Aku ingin tahu bagaimana keadaan di planet Sujaku. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam atmosfer. Pandangannya seolah-olah menempuh jarak yang tak terduga dan mendarat di planet Sujaku yang jauh. Setelah tinggal di sekte Xuan Yuan selama 2 hari, Su Yun-san membimbing Wang Lin ke negara kultivasi peringkat 5 Ling Yue. Dalam 2 hari ini, Su Yun-sai sangat pandai berbicara. Setelah berusaha mengenal Wang Lin, mereka pun akhirnya akrab. Negara Ling Yue sudah tahu bahwa seorang murid inti dari divisi ungu sedang dikirim sebagai utusan. Seluruh negara menempatkan ini sebagai prioritas utama dan telah mempersiapkan segalanya untuk menyambut utusan tersebut. Di perbatasan Ling Yue, Su Yun-san tersenyum tipis dan berkata, "Saudara Wang, ini adalah negara kultivasi tingkat 5 Ling Yue. Negara ini tidak terlalu besar, hanya memiliki 4 sekte. Namun negara ini menghasilkan banyak benda spiritual dan sangat terkenal di planet ini." Wang Lin mengangguk mendengarnya. Keduanya bergerak sangat cepat saat melewati perbatasan dan dengan cepat memasuki negara Ling Yue. Di tengah negara Ling Yue ada menara yang menjulang tinggi ke langit. Disinilah tempat tinggal semua utusan. Ada lebih dari 100 kultivator yang berdiri di luar menara menunggu kedatangan sang utusan. Tidak lama kemudian, 2 sinar cahaya datang dari cakrawala yang menembus formasi penghalang. Saat ini orang-orang di kaki menara segera mengangkat kepala ketika kedua sinar cahaya mendekat. Para kultivator di kaki menara dengan hormat berkata, para kultivator Ling Yue menyambut utusan utama sekte Tianming dan master sekte junior sekte Xuan Yuan. Mendengar ini, Su Yun-san tertawa dan berkata, "Aku akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Jika aku punya waktu di masa depan, kita bisa minum dan mengobrol lagi." Setelah itu, Su Yun-san terbang ke kejauhan. Setelah Su Yun-san pergi,
Wang Lin adalah satu-satunya yang tersisa di langit. Dia melayang di udara dan dengan tenang menatap orang-orang di bawahnya. Di antara lebih dari 100 kultivator di sini, 10 di antaranya berada pada level kultivasi tertinggi, yaitu tahap akhir transformasi jiwa. Di antara orang-orang ini juga, salah satu dari mereka sangat menarik perhatian Wang Lin. Orang ini memiliki rambut putih dan tampak sangat tua. Dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sini. Pada dasarnya, dia sudah setengah langkah menuju tahap Ascendant. Wang Lin perlahan turun dan mendarat di dasar menara. Dia tidak membiarkan para kultivator di depannya berbicara sebelum berkata dengan tenang. Meskipun aku utusan, aku tidak akan mengganggu kalian dengan apapun. Teruslah lakukan apa yang kalian lakukan sebelumnya. Aku akan berkultivasi secara tertutup. Jadi tidak seorang pun diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari sini. Para kultivator di sekitarnya langsung terkejut. Tetapi semua kultivator ini telah hidup lama dan semuanya licik seperti rubah. Setelah kejutan awal, mereka semua dengan cepat merespon dan berpencar. Orang tua yang telah setengah langkah memasuki tahap Ascendant itu memperhatikan Wang Lin dengan seksama sebelum pergi. Adapun para kultivator di samping lelaki tua itu segera mengikutinya. Dalam sekejap, dasar menara itu kosong tanpa ada seorang pun selain Wang Lin. Ekspresi Wang Lin normal saat dia melambaikan lengan bajunya dan berjalan ke menara. Begitu dia berada di dalamnya, dia duduk dalam posisi lotus dan menampar tas penyimpanannya untuk mengeluarkan bendera pembatasan. Dengan satu kali pengibaran, untayan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari menara dan menutupi area sekitar 5.000 km. Setelah menyelesaikan semua ini, Wang Lin merenung sejenak sebelum memukul dahinya dan memuntahkan bendera sepanjang 30 kaki. Meskipun bendera jiwa 1 miliar jiwa telah kehilangan sebagian besar fragmen jiwanya, namun masih ada beberapa jiwa primer yang tersisa. Wang Lin segera mengibarkan bendera yang menyebabkan jiwa primer dilepaskan ke dalam kabut hitam untuk meningkatkan perlindungan. Dia melepaskan setiap jiwa primer kecuali fragmen jiwa kilin karena itu tidak akan mudah dilepaskan. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napasnya dalam-dalam lalu melambaikan tangannya dan sebuah batu giok muncul. Giok ini sepenuhnya berwarna abu-abu. Itulah yang diberikan oleh Tian Yunzi berjubah abu-abu kepadanya. Seni pembantaian surgawi. Mata Wang Lin berbinar lalu kekuatan jiwanya memasuki batu giok. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu. Dalam sebulan terakhir ini, tidak ada satupun orang di sekte Ling Yue yang bertemu dengan utusan baru ini. Biasanya, ketika seorang utusan datang, mereka akan meminta batu roh dan batu giok surgawi. Untuk menghindari masalah, mereka biasanya selalu memberinya beberapa. Pada dasarnya ini sudah menjadi tradisi. Namun sekarang orang yang berasal dari planet Tianyun dan bahkan murid Tian Yunzi ini tidak meninggalkan menara selama sebulan penuh. Daerah sekitarnya juga tertutup oleh kabut hitam yang menyebabkan orang biasa tidak berani melangkahkan kakinya ke daerah itu. Ada beberapa kultivator transformasi jiwa yang ingin masuk untuk melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tetapi setelah masuk sejauh 1.000 kaki ke dalam kabut, mereka semua bergegas mundur dengan ekspresi jelek. Utusan baru itu secara bertahap menjadi lebih misterius di mata para kultivator Ling Yue. Saat ini di dalam menara, Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus. Dia tampak persis sama seperti sebulan yang lalu. Dia menghabiskan sebulan penuh mempelajari isi batu giok itu. Faktanya, seni pembantaian surgawi adalah segel kekuatan hidup yang berarti itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dipahami.
Bakat Wang Lin memang tidak terlalu bagus dan seni pembantaian surgawi sangatlah rumit. Dia hanya bisa memikirkannya perlahan dan bereksperimen dengan seksama untuk menguasainya secara bertahap. Wang Lin juga tahu bahwa dia tidak bisa terburu-buru. Waktu terus berlalu dan setengah bulan juga telah berlalu. Para kultivator Ling Yue tidak hanya tidak kehilangan minat pada dirinya, namun mereka malah menjadi semakin tertarik. Pasalnya, terjadi perubahan kabut hitam yang mengelilingi menara. Pada bulan pertama sepi, namun pada setengah bulan terakhir, terdengar suara siulan yang nyaring, seolah-olah ada banyak pedang yang terbang bolak-balik melintasi area tersebut. Ada juga suara gemuruh yang bisa mengguncang langit yang keluar dari dalam kabut hitam. Hal ini membuat semua kultivator Ling Yue semakin penasaran. Akhirnya, lelaki tua yang setengah langkah menuju tahap ascendant berdiri dan melakukan perjalanan ke menara. 3 hari kemudian, lelaki tua itu kembali. Ekspresinya sangat buruk dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Setelah dia kembali, semua sekte mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa tidak ada murid yang diizinkan berada dalam jarak 5.000 km dari menara, atau mereka akan dihukum sebagai penjahat. Akibatnya, area sejauh 5.000 km di sekitar menara menjadi zona terlarang di negara Ling Yue. Wang Lin menghabiskan 1,5 bulan penuh untuk mempelajari seni pembantaian surgawi. Seni ini bergantung pada kematian, jadi semakin banyak yang dibunuh, semakin banyak segel yang akan menumpuk satu sama lain. Begitu segel menumpuk hingga tidak tertentu, itu akan menjadi pertahanan terkuat di dunia. Namun seni ini sangat sulit untuk dipelajari. Setelah setengah bulan, Wang Lin masih belum dapat menemukan intisarinya dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Sebaliknya, dia juga memutuskan untuk memahami surga sehingga dia dapat terus menyempurnakan mantranya. Pada saat itu, dia menghadapi serangan balik dari kereta perang. Ini adalah serangan balik pertama setelah dia melepaskan segel pertama. Wang Lin sudah siap untuk ini, dan setelah bertarung dengan binatang buas itu selama beberapa hari, dia menggunakan mantra rahasia untuk menekannya. Pada akhirnya, serangan balik binatang buas itu pun gagal. Orang tua dari Ling Yue memasuki area tersebut pada waktu itu, dan secara pribadi melihat makhluk roh yang pantang menyerah. Setelah menekan kereta perang, Wang Lin diam-diam menahannya selama beberapa hari. Pada hari ini, dia tiba-tiba membuka matanya dan matanya menunjukkan tanda-tanda pencerahan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami di tengah-tengah pembantaian. Mencoba memahaminya hanya dengan duduk di sini agak kurang efektif. Jika aku benar-benar ingin mengembangkan seni ini, maka semuanya harus dimulai dengan pembunuhan. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia berdiri. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia berdiri mengambil satu langkah dan langsung melangkah keluar dari menara. Wang Lin melayang 10.000 kaki di atas menara. Dengan mata yang bersinar terang, dia mengangkat tangan kanannya dan seluruh kabut hitam mulai menyerbu ke arahnya. Kabut hitam itu tampak seperti didorong dari tepi luarnya ke arah Wang Lin. Terdengar suara gemuruh menggema dari balik awan. Suara ini menyebar dan menggema di seluruh negara Ling Yue. Dalam sekejap mata, seluruh kabut hitam dalam radius 5.000 km berkumpul di tangan Wang Lin dalam bentuk bola seukuran kepala bayi, dan ada petir yang menyambar di atasnya. Ada juga tekanan kuat yang keluar saat dia berkedip. Wang Lin meremas dengan tangannya dan penghalang yang berkedip di dalamnya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi balok gas hitam
yang tak terhitung jumlahnya dan mulai berputar di sekelilingnya. Pada akhirnya, untayan gas hitam itu terjalin di hadapannya untuk membentuk bendera ungu keemasan. Bendera itu berkibar tanpa angin dan menciptakan semburan suara kencang. Pada saat ini, area sekitar 5.000 km terlihat jelas, namun masih ada suara gemuruh yang datang darinya, dan kilatan bayangan hitam juga dapat terlihat. Jiwa-jiwa primer, kembalilah. Wang Lin membuka mulutnya dan jiwa-jiwa primer bergegas kembali ke dalamnya, dan kemudian dia menyimpan bendera jiwa ke dalam jiwa asalnya. Saat aku mengolah seni pembantaian surgawi, aku juga akan memurnikan bendera jiwa. Maka kesempatanku untuk bertahan hidup di planet Tianyun akan meningkat. Apalagi guru ingin aku pergi ke Laut Iblis Timur dalam waktu 3 bulan. Sekarang aku hanya punya waktu setengah bulan lagi. Haruskah aku pergi atau tidak? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, kekuatan jiwa Wang Lin menyebar ke seluruh negara Ling Yue sebelum tubuhnya berubah menjadi asap dan menghilang. Kultivator nomor 1 di negara Ling Yue, lelaki tua yang setengah langkah memasuki tahap Ascendant, adalah lelaki tua Tiantai dari Gunung Lima Roh. Saat ini dia sedang duduk di puncak Gunung Lima Roh untuk menyerap kekuatan bulan dan berkultivasi. Lelaki tua Tiantai segera membuka matanya, dan itu tampak tenang saat dia merenung dan berkata perlahan. Lelaki tua Tiantai menyapa Tuan Utusan. Sinar cahaya ungu muncul di udara bersamaan dengan kemunculan Wang Lin. Dia segera menggenggam tangannya dan berkata, "Maaf mengganggumu." Lelaki tua Tiantai menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Akulah yang bersikap kasar. Jika aku tidak melanggar aturan untuk memasuki area itu dan mengejutkan binatang buas itu, aku yakin Tuan Utusan akan lebih mudah untuk menjinakkannya. Itu bukanlah suatu masalah. Tetapan Wang Lin masih tenang saat dia menatapnya. Orang tua ini telah mencapai bagian pencarian jalan menuju tahap Ascendant. Ini adalah tahap yang sangat penting bagi setiap kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Bisa dikatakan, ini adalah masalah hidup dan mati. Bahkan seseorang bisa mencari Dao di pagi hari dan mati di malam hari. Orang tua itu sedikit menutup matanya dan berkata dengan suara yang dalam, "Karena Tuan Utusan tidak ada di sini untuk memintaku memasuki daerah itu, lalu untuk apa Tuan Utusan mencari lelaki tua yang setengah langkah ke dalam kuburan ini?" Wang Lin melihat ke kejauhan dan perlahan berkata, "Apakah planet ini memiliki tempat berkumpulnya binatang iblis?" Mata orang tua Tiantai menjadi serius dan dia mulai merenung. Tak lama setelah itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok tiba-tiba muncul. "Tuan Utusan, ada 3 tempat berkumpulnya binatang iblis di planet ini, dan mereka semua tercatat di sini." Setelah menerima batu giok itu, Wang Lin menyapunya dengan kekuatan jiwanya. Dia segera mengangguk ke arah lelaki tua itu sebelum menghilang tanpa jejak. Orang tua Tiantai melihat ke tempat Wang Lin menghilang sebelum perlahan menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Anak ini dipenuhi dengan niat membunuh. Perjalanannya kali ini adalah untuk membunuh. Kuharap tidak ada yang menyinggung perasaannya selama ini. Di ujung utara planet Bumi, terdapat pegunungan lebat yang menutupi jutaan kilometer. Tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para monster. Bahkan ada monster buas yang sekuat kultivator Ascendant di sana. Tempat itu juga merupakan tempat semua murid di planet ini menguji diri mereka sendiri. Namun area seluas 300.000 km di pusat dianggap sebagai area terlarang, dan seseorang tidak boleh memasukinya begitu saja.
Setelah membaca slip giok itu, Wang Lin menyimpannya. Dia segera mengunci arah yang ingin ditujunya, lalu melambaikan tangan kanannya ke udara, dan cahaya perak tiba-tiba muncul di hadapannya. Wang Lin mulai melangkah ke dalam cahaya perak. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, seolah-olah dia sedang menaiki tangga. Dia akhirnya melangkah 10 langkah secara berturut-turut. Setelah 10 langkah, mata Wang Lin berbinar dan pada saat ini tubuhnya mulai berkedip hebat. Akhirnya terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan bersamaan dengan tubuhnya yang menghilang, sejumlah besar cahaya perak tiba-tiba muncul di langit cerah di bagian utara planet itu. Langit biru yang cerah mulai berubah saat riak-riak muncul tanpa suara dan mulai menyebar. Setelah beberapa saat, ada kilatan cahaya perak terang di tengah riak. Kecerahan cahaya perak bisa menyamai matahari, seolah-olah ada 2 matahari, 1 emas dan 1 perak. Kemudian sosok Wang Lin keluar dari cahaya perak. Wajahnya agak pucat dan napasnya agak berat. Baru setelah dia mengambil pil dan memakannya, dia perlahan mulai merasa lebih baik. Setelah dia muncul, cahaya perak perlahan-lahan menghilang dan langit kembali normal. Namun Wang Lin tidak berhenti. Dia langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke arah pegunungan lebat di depannya. Tanah di hadapannya tidak lagi berwarna kuning tanah. Sekarang ada lapisan cahaya biru seperti hantu di atasnya. Ada sebuah tablet batu raksasa yang diletakkan seseorang di tanah dengan mantra yang kuat. Ada juga beberapa kata besar berwarna merah yang berisi niat membunuh terukir di atas tablet itu. Tanah Iblis Utara. Kata besar ini memancarkan aura kuat yang seakan-akan datang ke arahnya seperti gelombang pasang. Aura tersebut menyebabkan lingkungan sekitar memiliki hembusan angin konstan yang bersiul tanpa henti. Saat Wang Lin berdiri di bawah prasasti raksasa itu, dia mengangkat kepalanya dan memandanginya dalam diam untuk waktu yang lama. Ada lapisan kabut tipis di belakang tablet, tetapi tidak menyembunyikan apapun. Jika seseorang melihat dengan cermat atau menyebarkan kekuatan jiwa, maka mereka akan melihat dengan jelas apa yang ada di sana. Ada hamparan pegunungan tak berujung di belakang tablet itu. Tidak ada jalan, tanahnya tertutup dedaunan, dan udaranya dipenuhi bau busuk. Selain itu, kawasan itu benar-benar sunyi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Meskipun saat itu siang hari, namun ada aura yang sangat dingin keluar dari dalam tanah dan menyebar ke seluruh area. Wang Lin dengan hati-hati melihatnya sebentar. Setelah merenung sebentar, dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pegunungan. Seni pembantaian surgawi harus dipahami selama pembantaian. Hari ini aku akan menggunakan tempat ini untuk memulai pelatihan seni pembantaian surgawiku. Tepat pada saat ini, beberapa sinar energi pedang muncul di cakrawala. Energi pedang ini memiliki warna-warna cerah yang berbeda dan memancarkan energi yang kuat. Jelas bahwa tidak ada dari orang-orang ini yang memiliki kultivasi yang lemah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.